Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Setelah sebelumnya saya membahas pertandingan-pertandingan dari Timnas Indonesia, maka kali ini saya ingin kembali membahas pertandingan dari Liga Inggris antara Liverpool versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor telak 4-1. Dengan hasil akhir ini berarti Liverpool masih berada di posisi puncak klasemen sementara English Premier League dan selisih poin mereka dengan Manchester City adalah 5 poin. Saya memang sudah yakin bahwa Liverpool akan bisa menang lawan Chelsea, tapi jujur teman-teman, saya tidak menyangka bahwa Liverpool akan bisa membantai Chelsea dengan skor 4-1. Apalagi Salah belum bisa membela Liverpool. Tapi tidak ada yang salah dari permainan Liverpool. Tampak jelas para pemain Liverpool menang dari segi melakukan pressing, dan memang mereka lebih efektif untuk membangun serangan dengan menciptakan banyak sekali peluang ke gawang Chelsea. Bahkan dari segi statistik, Liverpool unggul segalanya dari Chelsea. Total peluang dari para pemain Liverpool ke arah gawang Chelsea adalah 28, teman-teman. Dan seharusnya Liverpool bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak, teman-teman. Seandainya Nunes bisa mengkonversikan peluang-peluang yang dia dapat. Bahkan dia tidak bisa mengkonversikan penalti, kan kena tiang. Kemudian ada lagi peluang dia yang terkena mistar gawang. Ada lagi peluang dia 2 kali bisa di-save oleh penjaga gawang dari Chelsea. Sedangkan dari Chelsea, saya melihat tim ini tampaknya masih belum punya pola permainan yang jelas. Jujur sampai hari ini saya tidak paham apa sih konsep permainan dari Pochettino. Kalau dari Jurgen Klopp ini kan jelas, gegen pressing. Main pressing tinggi, dapat bola, cepat mengalirkan bola. Main satu sentuhan passing, supaya bisa cepat masuk ke ruang pertahanan dari tim lawan. Dan mereka melakukan itu dengan baik. Tapi para pemain Chelsea nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan mereka sering kehilangan penguasaan bola. Maka itu, 3 dari 4 gol yang dicetak oleh para pemain Liverpool itu adalah ketika para pemain Chelsea kehilangan penguasaan bola akibat pressing dari para pemain Liverpool. Dan tampak jelas bahwa para pemain Liverpool di tengah itu lebih unggul dalam menutup ruang dibandingkan para pemain Chelsea. Jadi saya gak paham juga nih, Caicedo dan Enzo yang dibeli dengan harga yang mahal, ya, gak bisa menutup ruang, bahkan mereka tidak bisa melakukan counter press. Ini beda dengan Szoboszlai, McAllister, dan juga Curtis Jones. Mereka efektif banget mainnya di tengah. Ada ruang yang terbuka, mereka tutup. Dapat bola, mereka cepat berikan ke depan. Dan di depan ada Luis Diaz, ada Jota, dan juga ada Nunes yang bisa bekerja sama secara baik. Bahkan ketika Gakpo masuk, dia pun bisa bekerja sama dengan baik, bahkan dia pun mendapatkan peluang untuk mencetak gol di masa injury time. Dan saya agak bingung juga dengan para pemain Chelsea yang memilih untuk bermain lebih individu ketika mereka sudah masuk ke ruang pertahanan dari Liverpool. Sterling, Palmer, dan juga Madueke ya, kalau nggak salah namanya ya. Nah, Madueke ya, Noni Madueke. Mainnya individu banget. Conor Gallagher saja akhirnya diganti kan, karena dia nggak bisa menang pressing dari para pemain Liverpool. Dan terlihat juga tanpa adanya Trent Alexander-Arnold, pemain yang dimainkan di sektor sebelah kanan, pemain muda, Bradley ya, kalau nggak salah namanya ya, Conor Bradley. Mainnya bagus banget, bahkan dalam bertahan dia bisa menutup ruang dengan baik. Walaupun kemudian Trent masuk kan, di babak kedua, dan Trent ya kita lihat juga ya, cukup bagus permainannya seperti biasalah, dia adalah pemain inti. Tapi Bradley ini juga adalah salah satu pemain yang sekarang diorbitkan oleh Jurgen Klopp. Padahal Jurgen Klopp sudah mengatakan dia tidak akan melatih Liverpool musim depan, tapi lihat para pemain menggila. Dan satu situasi yang unik ketika Nunes ini mendapatkan penalti, Klopp justru nggak mau lihat ya, mungkin Klopp juga takut nih, jangan-jangan Nunes miss, ya ternyata miss kan. Tapi walaupun Nunes miss begitu banyak chance, paling tidak dia bisa memberikan 1 assist kan kepada Diaz yang mencetak gol terakhir dari Liverpool, melengkapi kemenangan dari Liverpool. Padahal saya melihat Chelsea di menit-menit awal jalannya pertandingan juga coba untuk membangun serangan, tapi serangan mereka selalu terputus kalau sudah masuk ke tengah. Maka itu gol pertama dari Liverpool itu adalah ketika Chilwell coba untuk bawa bola tapi bisa dipres. Bola dapat, si Bradley ini memberikan umpan kepada Jota. Itu Jota enak banget masuk ke ruang pertahanan dari Chelsea. Thiago Silva dan juga Badiashile kok nggak bisa menghentikan pergerakan dari Jota. Enak banget walaupun bola terpantul ya kepada Jota. Saya kira handball, ternyata bukan handball. Nah, enak banget dia bisa melakukan finishing. Nah, disinilah kita melihat kesulitan bagi para pemain Chelsea untuk bisa melakukan pressing. Nah, penjaga gawangnya Alisson juga bagus, dan kita lihat nih Petrovic ini bisa ngapain sih? Gak banyak save juga yang dia lakukan kan.
Nah, jadi saya melihat para pemain Liverpool ini unggul dari segi daya jelajah. Jadi mereka sudah menghentikan para pemain Chelsea untuk build up. Kalaupun mereka sudah bisa melewati lini tengah, pasti ada pemain Liverpool di lini pertahanan yang bisa merebut bola, mengganggu para pemain Chelsea. Maka itu ketika para pemain Chelsea itu tidak bisa membangun serangan, bahkan di babak pertama mereka hanya bisa menciptakan satu peluang. Dari Enzo Fernandez, peluang yang sebetulnya tidak berbahaya. Tapi para pemain Liverpool unggul dari segi melakukan counter pressing atau juga pressing tinggi. Nah, ini salah satu kelebihan dari Liverpool. Dan juga kecepatan para pemain untuk bisa membangun transisi positif yang cepat. Itu juga sangat penting. Nah, saya melihat di sini, dari segi statistik, Szoboszlai unggul banget nih. Dia pemain yang paling banyak melakukan pergerakan aktif ke ruang pertahanan dari Chelsea. Tapi dari lini tengah Chelsea, saya tidak melihat ada pemain yang bisa melakukan hal yang sama. Nah, Enzo dan Caicedo ini seperti pemain-pemain amatiran yang baru belajar main bola. Jujur, mereka nggak bisa melakukan apapun. Nah, gol kedua dari Liverpool, karena kan Caicedo itu kehilangan penguasaan bola. Kemudian bola dapat ke Jota ya kalau nggak salah. Nah, saya perlu lihat lagi nih, saya lupa. Oh enggak, bola dapat ke Luis Diaz. Nah, Diaz bisa memberikan umpan kepada Bradley. Enak banget itu Bradley masuk mencetak gol. Padahal masih muda loh, kalau nggak salah baru berusia 20 tahun. Kemudian Nunes mendapatkan penalti. Ya kan, saya kira itu gol. Kalau itu sudah 3-0, mungkin babak kedua bisa cetak 3 gol lagi Liverpool. Atau mungkin 4 gol lagi loh. Para pemain Chelsea mentalnya nggak ada. Dan saya bingung kenapa Pochettino nggak mainin si Nkunku dari awal sih. Apa memang dia belum fit 100% atau gimana? Dia pemain yang bagus. Dan di babak kedua juga sebetulnya Liverpool jauh lebih unggul. Tapi itu dia masalah finishing. Nah, seandainya Salah main, nah mungkin Salah bisa menjadi pembeda dalam melakukan finishing yang memang diperlukan. Tapi tanpa Salah pun, ya dalam beberapa pertandingan terakhir memang Liverpool gak mengalami kesulitan. Tapi ini kan lawannya Chelsea. Ya walaupun Chelsea musim ini performanya lagi gak bagus. Tapi kan ya para pemain Chelsea seharusnya ketika lawan tim yang kuat seperti Liverpool, ya mainnya harusnya beda dong. Ini gak ada disiplin. Kehilangan penguasaan bola dengan mudah, mau halo bola aja susah, ya kan? Dan gol ketiga Liverpool juga ini kan bagus ketika ada umpan terobosan, bukan umpan terobosan, ketika Van Dijk memberikan bola ya, dari pertahanan kepada Bradley ya. Lihat saja nih Bradley bisa mendapatkan ruang. Masa gak ada yang nutup sih ruang dari Chelsea? Nah enak banget dia memberikan crossing itu kepada Szoboszlai. Ini Szoboszlai mainnya bagus banget, heading lagi dia bisa mencetak gol. Sudah 3-0 saya sudah yakin, ini udah game over bagi Chelsea. Ketika Liverpool masih 2-0, ya mungkin bisa lah Chelsea recover ya. Tapi ya memang dari segi permainan Liverpool luar biasa mainnya. Ini seperti pertandingan final bagi mereka. Mereka artinya ingin menang terus dan menjaga jarak dengan Manchester City. Dan si Mudryk itu mendapatkan peluang ya sebelum gol ketiga dari Liverpool. Siapa yang memberikan umpan? Kalau nggak salah Gusto tuh. Gila, dia bisa miss kayak pemain Liga 1 aja. Kaget loh saya. Kalau pemain-pemain Liga 1 kan sering ya miss seperti itu ya, tendangannya ke angkasa gitu ya, tinggi begitu ya. Saya kaget loh Mudryk bisa miss. Seandainya itu 2-1 bisa beda cerita juga. Menit ke-50 itu kalau nggak salah. Maka itu seperti yang pernah saya katakan, Mudryk ini pemain gak guna. Untung Arsenal gak jadi beli dia. Untung deh. Kacau banget loh ini Mudryk. Padahal dia dimainkan di babak kedua agar bisa memberikan solusi bagi Chelsea untuk mencetak gol. Tapi kembali lagi kepada pelatih, sistem permainannya seperti apa? Gak kelihatan. Para pemain itu terpecah belah di atas lapangan. Momen individu gak jalan, momen satu sentuhan passing juga ketika sudah masuk ke ruang pertahanan Liverpool tampak kebingungan mereka. Dan oke lah, Nkunku sudah mencetak 1 gol, tapi ya Liverpool tinggal menunggu waktu saja mencetak gol keempat kan. Ketika Nunes memberikan umpan dan Diaz bisa mencetak gol, itu masa Silva gak bisa menghalau bola? Ya kan? Ketika ada umpan terobosan masuk. Nah akhirnya ketika ada crossing dari Nunes, ya sebetulnya Badiashile di depannya Luis Diaz ya. Tapi ternyata Luis Diaz yang dapat bola dan bisa mencetak gol keempat bagi Liverpool. Gol yang bagus sih menurut saya dari Luis Diaz ya, pintar banget dia mencari ruang. Ya artinya memang Liverpool adalah tim yang sekarang sudah mendapatkan momentum. Tanpa Salah pun, permainan mereka gak ada yang salah dan mereka bisa berpesta gol, mencetak 4 gol. Artinya ya selama ini yang kita mengira bahwa Liverpool bergantung kepada Salah, ternyata enggak. Kita semua salah. Jadi tanpa Salah pun Liverpool masih bisa bermain benar dan mereka bisa memenangkan pertandingan dengan kepercayaan diri yang luar biasa ya di antara para pemainnya. Nah inilah momentum yang memang dibutuhkan Klopp seperti yang dulu dia dapat ketika dia membawa Liverpool menjadi juara. Tapi jangan salah, masih ada Manchester City. Saya jujur gak nonton pertandingan City karena saya sudah yakin mereka akan menang lawan Burnley. Tapi dengan kembali hadirnya De Bruyne, tentu mereka juga sekarang bersama Liverpool akan bersaing untuk bisa menjadi juara. Kalau soal Arsenal jangan tanya dulu ya, ini tim lagi kacau juga ya. Walaupun mereka menang lawan Forest, tapi menurut saya biasa saja permainannya dan wajar lah. Mereka menang lawan Forest kan bukan tim papan atas ya, jadi gak perlu dibesar-besarkan juga. Maka itu saya juga tidak memberikan analisa dari Arsenal. But Liverpool have a very special game this season. Mereka melepas beberapa pemain mereka sebelumnya, tapi pemain-pemain di depan bermain sangat baik.
Luis Diaz, Gakpo, Ian Nunes, mereka tidak egois, tapi Ian Nunes harus bisa melakukan finishing yang baik, karena seandainya pemain lain tidak bisa mencetak gol, ya kan artinya Liverpool bisa saja mengakhiri pertandingan ini dengan hasil imbang ya, maka itu Nunes harus bisa mempertajam finishingnya. But so far so good for Liverpool. Ini akan lebih seru lagi nih persaingan di English Premier League, karena sekarang untuk sementara selain Liverpool dan City, ya Arsenal termasuk salah satu tim yang akan ikut bersaing, walaupun kalau dari segi peluang Liverpool punya peluang, City punya peluang, ya Arsenal anggap aja lah adalah tim yang hoki yang kebetulan aja ikut bersaing. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.